Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Misteri. Kali ini Mimin akan bawakan cerita tentang pewaris ilmu. Oke, kita mulai ceritanya. Mobil SUV hitam dengan stiker bergambar hantu yang disilang dalam lingkaran merah berhenti tepat di depan bangunan rumah kuno. Penerangan yang tamaram menambah kesan misterius. Pintu mobil terbuka dan 3 anak muda yang tampak labil melangkah keluar. Salah satu dari mereka seorang pemuda berambut klemis dan berkacamata tebal, mengeluarkan alat sensor deteksi aneh dari saku jaketnya dan mulai meneliti layar kecil yang ada di alat tersebut. Ini beneran guys, energi mistis di sini kuat banget loh. Lihat saja hasil deteksi paranormalnya, serunya sambil menunjukkan layar alat tersebut kepada kedua temannya. Tanpa alat anehmu itu, Damar juga sudah pasti bisa merasakan energi mistis. Secara dia punya indera keenam dan tentunya lebih akurat dari alat gajemu Dennis, ejek temannya yang berpenampilan rambut acak-acakan dan sedikit keribu. Bisa nggak sih Aldi, kamu hargain alat ciptaanku? Kamu cuma kameramen, gak usah banyak protes, kerjakan saja sesuai tugas, ucap Dennis tidak terima alat ciptaannya diejek. Sedangkan seorang pemuda, salah satu dari mereka, yang mengenakan jaket hitam dan topi serta membawa tombak di tangannya, tampak menatap tajam ke arah bangunan kuno tersebut. Sementara kedua sahabatnya tengah berdebat, dia justru lebih tertarik pada pancaran energi pekat yang ia rasakan dengan indera keenamnya. Sudut bibirnya tertarik tipis, ekspresi wajahnya menunjukkan keseriusan yang mendalam. Sepertinya di dalam ada jin nakal. Lirih pemuda bertombak tersebut lalu melangkahkan kaki masuk ke dalam, meninggalkan kedua temannya yang masih berdebat tentang alat sensor deteksi hantu. Loh, Damar malah jalan duluan. Gara-gara kamu sih, Damar, tunggu, teriak Dennis. Lah, malah nyalahin aku, saut Aldi, lalu juga ia ikut menyusul. Ketika anak muda itu melangkah masuk, melewati gerbang tua yang berkarat. Begitu melangkah masuk, mereka disambut oleh seorang nenek tua yang misterius. Nenek itu menatap datar dengan ekspresi dingin, terutama saat matanya menatap Damar. Gerak-gerik nenek tersebut membuat suasana semakin mencekam. Namun, Damar tampak begitu tenang, mendapatkan tatapan tajam dari nenek misterius tersebut. Dan dirinya juga merasakan pancaran energi negatif dari tubuh nenek tersebut. Mbah, Wagini, saya Dennis mbah, keponakan Om Sastro. Masih ingat kan? Ucap Dennis menyapa. Iya, mbah ingat. Tapi ada apa? Datang malam-malam begini? Tanya nenek tua misterius yang dipanggil Mbah Wagini oleh Dennis. Dan seketika merubah ekspresi wajahnya menjadi ramah dan penuh senyum. Tadi siang Dennis sudah minta izin Om Sastro untuk eksplor rumah tua bekas peninggalan Belanda ini untuk konten misteri, jawab Dennis. Bahwa kini ekspresi wajahnya tiba-tiba kembali dingin dan menatap tajam pada Dennis, membuat Dennis sedikit ketakutan. Sebaiknya kalian tidak usah aneh-aneh, karena ini sudah malam. Pulang saja kalian, ucap Mbah Wagini datar, tampak keberatan. Lah, Mbah, tanggung, kita sudah kadung sampai sini. Lagian yang berhak melarang Om Sastro. Jangan mentang-mentang Mbah Wagini ART yang sudah puluhan tahun bersama keluarga Om Sastro, jadi seenaknya melarang. Dah, ayo guys, kita temui omku dulu, bantah Dennis dan langsung mengajak kedua temannya untuk masuk saja tanpa menghiraukan Mbah Wagini. Mbah Wagini terlihat tersinggung, tatapan dingin muncul di wajahnya. Bibirnya komat-kamit, seolah-olah membaca mantra. Tiba-tiba, suasana sekitar mereka menjadi mencekam. Dennis dan Aldi
merasa bulu kuduk mereka merinding. Namun, Damar malah menampilkan senyum tipis. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh Mbah Wakini dan berusaha menghalangi mereka untuk mengeksplor rumah tua itu. Damar pun menunjukkan sedikit kemampuannya, menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba, kejut gelombang terasa menjalar dan membuat Mbah Wakini tersentak. Suasana di sekitar pun seketika kembali normal. Merasa suasana mencekam sudah tidak dirasakan lagi. Denis dan Aldi melanjutkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Damar berjalan belakangan sambil menoleh ke arah Mbah Wakini yang nampak menyimpan amarah. Mbah Wakini terbatuk, mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Anak muda, sebaiknya kamu tidak usah ikut campur dengan semua yang kamu lihat. Kalau tidak, kamu dan teman-temanmu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, ucap Mbah Wakini dengan suara serak pada Damar. Kalau begitu, kita lihat ada apa lagi nanti di dalam rumah. Oh ya, sebaiknya pikirkan 3 perewanganmu yang terluka parah hingga mengimbas ke dirimu, Mbah. Hehehe, balas Damar. Sebelum melangkah masuk lebih dalam, Damar menghentikan langkahnya sebentar. Jangan sampai perewanganmu mau menyakiti teman-temanku seperti tadi. Aku pastikan jika terjadi lagi, maka akan aku lebur, ujar Damar datar tanpa menoleh pada Mbah Wakini yang memegangi dadanya karena nyeri. Lalu Damar kembali melanjutkan langkahnya. Kurang ajar, dia rupanya menantangku, gumam Mbah Wakini, kemudian melihat ke arah 2 pocong dan 1 kuntilanak yang terkapar di tanah karena ulah Damar. Dasar kalian, perewangan tidak berguna, umpat Mbah Wakini. Di dalam rumah, Damar melihat kedua temannya sudah mengobrol dengan seorang parubaya yang duduk di atas kursi roda, nampak pucat karena sakit. Nah, ini Om, yang namanya Damar. Dia punya indera ke-6. Siapa tahu bisa membantu masalah Om Sastro, ucap Denis begitu melihat Damar sudah masuk ke dalam. Seseorang yang dipanggil Denis, Om Sastro tersenyum, ramah dan mengangguk menyambut Damar. Dan Damar pun membalas dengan anggukan dan senyuman, lalu duduk di samping Aldi. Kemana aja sih? Kok nggak masuk-masuk barusan? Tanya Aldi. Ada sedikit urusan, jawab Damar singkat. Oh ya Om, Denis merasakan rumah ini beraura gelap dan banyak makhluk astralnya, ucap Denis dengan serius. Begitukah? Bagaimana kamu bisa tahu, Denis? Setahu Om, kamu gak punya indera ke-6, atau kamu mendadak indigo ya? Hehehehe. Sastro, Om Denis nampak tidak menanggapi seriusan ucapan Denis dan hanya jadi candaan belaka. Serius Om, ini buktinya. Di layar sensor hantu Denis banyak terlihat titik-titik merah yang berarti banyak hantu di sini, jawab Denis. Hahaha. Denis, itu alat elektronik. Sensor tersebut bukan menangkap adanya hantu, melainkan menangkap gelombang elektromagnetik yang ada di ruangan. Coba saja kamu dipangkatkan komputer milik Om di sudut ruangan itu. Lihat saja, titik-titik tersebut akan terlihat lebih jelas dan hanya berkumpul di satu medan magnet. Sastro Om Denis malah menjelaskan kinerja alat Denis secara ilmiah. Denis yang tak habis pikir dengan omongannya Om Sastro segera mencoba melakukan apa yang baru saja dijelaskan. Dia mengambil alat sensor dan mendekatkannya pada perangkat komputer serta alat yang syarat dengan medan magnet. Betapa terkejutnya Denis saat melihat titik-titik merah semakin banyak muncul dan tampak lebih jelas di layar sensor, persis seperti yang dijelaskan Om Sastro. Benar juga Om, gumam Denis dengan nada sedikit kecewa karena alatnya tidak bekerja sesuai ekspektasi. Terlepas alat itu benar atau salah, tapi rumah ini memang dilingkupi aura negatif. Bahkan sakit yang menderita saat ini juga karena sebuah ikatan sihir. Saya akan membuktikannya pada Om, ucap Damar tiba-tiba dan berdiri mendekati Sastro, Omnya Denis yang hanya bisa duduk di kursi roda. Maaf Om. Damar kemudian dengan menggunakan jari telunjuk menyentuh paha Sastro, dan detik kemudian Sastro merintih kepanasan. Rasanya pahanya seperti disudut api.
Lalu Damar pun segera mengangkat jari telunjuknya. "Silahkan Om coba untuk menggerakkan kaki kanan," ujar Damar. Meski Sastro agak bingung dan tidak percaya, tapi Sastro mencoba mengikuti apa yang diperintahkan Damar. Ajaib, jari-jari kanan Sastro mulai bisa digerakkan. Ia tidak bisa menahan rasa kagum menyaksikan bagaimana satu sentuhan jari Damar mampu menghidupkan kembali kakinya yang sudah dinyatakan lumpuh oleh dokter. Saat jari Damar menyentuh paha Sastro, ada rasa panas yang menjalar. Namun kini kaki Sastro merespon perlahan dengan menggerakkan jarinya. "Ini bagaimana mungkin? Sungguh di luar logika," gumam Sastro dalam hati. "Maaf Om, saya hanya sementara ini hanya bisa memutus satu ikatan gaib di kaki Om, karena saya ingin melihat respon si pengirim sihir ini. Insya Allah Om nanti akan bisa sembuh dan kembali bisa berjalan jika semua ikatan gaib di kaki Om sudah saya putus," terang Damar. "Kenapa nggak sekalian saja sekarang Nak Damar?" jawab Sastro yang penuh harap. "Sabar Om, saya harus memusnahkan penyebabnya dulu. Yang jelas Om kalau bisa sementara keluar dari rumah ini dulu, karena rumah ini sudah dipenuhi energi negatif. Karena di rumah ini ada yang memuja dan menjadi pengabdi setan," terang Damar lagi, yang membuat Sastro terkejut sekaligus penasaran. "Sudah, Om serahin saja sama Damar sama kita. Kami akan membersihkan energi negatif di rumah ini dan akan membantu Om mencari kesembuhan," ucap Dennis. Tepat setelah Dennis mengucapkan kata-katanya, ruangan seketika seolah diguncang gempa. Dennis, omnya si Sastro dan juga Aldi sontak panik dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Namun hanya Damar yang tampak tetap tenang di tengah kekacauan tersebut, memperhatikan situasi dengan tajam dan penuh kewaspadaan. Guncangan di rumah Pak Sastro menjadi semakin keras. Makhluk gaib yang merasa terancam dengan kehadiran Damar tampaknya semakin tidak terima. Suara perabotan bergoyang dan teriakan gaib terdengar di seluruh penjuru rumah. Damar mencoba masih terlihat tenang dan menggenggam erat pusaka tombaknya dan berkonsentrasi bersiap menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Sementara Dennis, Aldi dan Pak Sastro terlihat khawatir akan keselamatan mereka. "Cepat keluar dari tempat ini biar aku menghadapi mereka," ujar Bayu pada kedua sahabatnya dan pemilik rumah. Tanpa menunggu komando lagi, Dennis mendorong kursi roda Pak Sastro untuk segera keluar rumah. Sedangkan Aldi segera mempersiapkan kamera untuk merekam momen. Akan tetapi kali ini Damar melarang dan memintanya juga untuk keluar karena jin yang dihadapi kali ini bukan jin biasa. "Sebaiknya kamu juga keluar Al, kali ini bukan makhluk halus atau jin sembarangan. Resikonya cukup berbahaya," ujar Damar. Aldi pun mengerti dan dia juga tidak ingin dan segera keluar menyusul Dennis dan omnya Pak Sastro. "Hati-hati Mar," ucap Aldi sebelum pergi. "Menarik, aku harus segera mengatasinya sebelum mereka mengambil tindakan lebih jauh," gumam Damar dengan tersenyum tipis. Wush. Sosok macan putih mengaum sebelum dirinya keluar dan merubah wujudnya layaknya manusia dengan ekspresi dingin, datar, kemudian berdiri di samping Damar. "Terima kasih kakek Ngim sudah bersedia hadir," ucap Damar. Sang kodam macan putih tanpa mengangguk. Wush. Satu sosok lagi keluar berwujud wanita cantik juga berdiri di samping Damar. Siapa lagi kalau bukan si putri jin dari Timur Tengah yang jatuh cinta sama bocah 7 tahun beberapa tahun silam. "Hati-hati sayang, ada puluhan makhluk jelas di atas atap. Sepertinya mereka ingin menghabisimu atas perintah seseorang," ucap sosok jin cantik tersebut. Damar hanya sekilas melirik dan tampak kurang suka dengan panggilan sayang dari jin wanita tersebut. "Kalau begitu aku minta tolong kamu lindungi teman-temanku di luar. Biar di sini aku dan nenek Mim yang atasi," ucap Damar. "Oh tidak bisa, aku harus di sampingmu calon suamiku. Takut ayang kenapa-kenapa," jawab jin wanita tersebut. "Tante Yarusa, bukan saatnya berpikir yang aneh-aneh. Keselamatan teman-temanku juga penting," ucap Damar sambil menahan rasa jengkel. Iya, kalau aku nggak cinta, nggak akan mau aku diperintah bocah ingusan," jawab Yarusa langsung melesat keluar. "Nggak Tante Yarusa, nggak Tante Sancana," jin wanita yang lebay
dan bikin suka tensi naik, gerutu Damar. "Awas Den Mas," teriak Mim tiba-tiba. Damar merasa terkejut saat melihat sebuah bola api besar meluncur cepat mengarah kepadanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengandalkan naluri tangkasnya dengan sigap mengayunkan tombaknya untuk menghalau serangan bola api tersebut. Duar! Bola api terpental ke arah samping, menghantam dinding dengan keras. Tiba-tiba, bola itu kembali melayang, seolah memburu Damar. Bersamaan dengan itu, makhluk-makhluk gaib muncul dari ruang hampa, bergabung dalam serangan terhadap Damar dan Mim, si khodam macan putih. Mim segera mengeluarkan pusaka kerambit gambarnya. Sinar tajam memancar dari bilahnya saat dia menyerang puluhan makhluk gaib yang mendekati dirinya dan Damar. Gerak tubuh Mim begitu tangguh dan tangkas, seperti seekor macan yang siap menghabisi mangsanya. Di sisi lain, Damar pun tak kalah sengit melakukan pertarungan. Selain dia mencoba menghindari bola api yang terus berusaha menyerangnya, Damar juga menghalau serangan beberapa makhluk gaib yang juga mencoba menyerangnya. Baik Damar dan Mim, sang khodam keduanya, nampak tangguh dalam bertarung melawan makhluk-makhluk gaib tersebut, hingga pada akhirnya semua makhluk gaib yang menyerang mereka tumbang satu persatu. Tersisa bola api yang masih melayang-layang, mencoba mencari celah untuk menyerang Damar. "Cukup sudah bermain-main, mari kita adu kekuatan. Apiku atau apimu yang akan lebur," ucap Damar. Lalu dirinya memejamkan mata sejenak dan menggenggam tombak lebih erat. Detik kemudian, ujung tombak pusakanya mengeluarkan kobaran api hitam. Bola api meluncur cepat dan kuat mengejar Damar. Namun Damar tidak gentar. Ia menghunuskan ujung tombaknya, siap menandingi serangan tersebut. Adu kekuatan elemen api pun tak terelakkan, meledak dengan dahsyatnya hingga menggetarkan tanah di sekitarnya. Denis, Aldi, dan Pak Sastro yang berada di luar juga merasakan getarannya yang menghantam, seolah menyadarkannya pada pertempuran sengit yang tengah berlangsung. Swing! Nampak sebuah bola api dan cahaya putih terang melesat keluar dari atas atap rumah Pak Sastro yang tinggi. Gila, itu apa? Sepertinya ada pertarungan dahsyat di dalam. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Damar, ucap Denis dengan penuh kekhawatiran. Juga merasakan dengan fenomena bola api dan cahaya terang yang melesat cepat seolah mengejar bola api tersebut. Baru kali ini kita melihat dan merasakan kejadian seperti ini selama ngonten misteri, sambung Aldi dan mendapat anggukan dari Denis. Calon suamiku memang kesatria yang hebat. Ayo kejar terus, jangan sampai lolos, ucap Putri Yarusa setelah melumpuhkan beberapa makhluk gaib dan mengikatnya yang awalnya akan mengganggu Pak Sastro dan kedua sahabatnya Damar. Putri Yarusa juga mengetahui jika yang barusan melesat itu pastilah Damar yang mengejar bola api. Damar masih menghunuskan tombaknya ke arah bola api tersebut, dan dengan pusaka roda apinya memungkinkan dirinya untuk terbang dan mengejar bola api yang melesat di angkasa. Bola api tersebut kalah adu kekuatan dalam pertarungan yang baru saja terjadi dengan Damar. Jelas, Damar tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Sambil bersungut-sungut, Damar berkonsentrasi mengendalikan pusaka roda apinya, mengejar mengikuti jejak bola api yang semakin cepat. "Tidak akan kulepaskan begitu saja," ujar Damar dengan niat bulat untuk menghabisi bola api tersebut dan menuntaskan misi. Hia, wush, jelek. Damar berhasil menancapkan tombaknya ke bola api tersebut hingga tembus dengan cara dilempar. Bola api tersebut langsung oleng dan jatuh ke bawah. Bles. Tombak pusaka Damar berjatuh, menancap ke tanah dengan ujung yang berapi masih menyala-nyala, seakan tidak mau dapat. Damar melangkah mendekati tombaknya itu. Setelah ia turun dan mendarat mulus di permukaan tanah, kobaran api yang melingkupi makhluk gaib semakin meredup, perlahan-lahan memudarkan warna merah menjadi jingga. Tak lama, yang tampak hanyalah kepala tengkorak yang terbakar habis, menatap lurus ke arah Damar dengan ekspresi hampa. Fiuh, akhirnya hangus juga, gumam Damar dan mencabut tombaknya. Krek, Damar langsung menginjak keras kepala tengkorak
yang kosong tadi hingga hancur. Dan bersamaan dengan itu, sebuah ruangan ritual langsung berguncang hebat. Ah! Seorang wanita tua berteriak keras kesakitan. Dia adalah Mbah Wakini, yang sejak tadi mengendalikan makhluk berwujud bola api. Namun, karena Damar berhasil memusnahkan makhluk tersebut, tubuh Mbah Wakini pun mendapat imbasnya. Rasa panas mulai menjalar dari ujung jari hingga seluruh tubuhnya, seakan terbakar oleh api yang tak tampak. Tak ayal, Mbah Wakini pun menjadi semakin histeris. Tubuh rentanya hingga bisa berguling-guling di atas lantai, mengais peraduan dari rasa sakit yang tak tertahankan. Semakin lama, semakin panas rasanya, hingga percikan api seolah-olah keluar dari tubuhnya. Ruangan ritual yang selama ini jadi tempat menyembah setan pun kini menjadi saksi penderitaan Mbah Wakini. Sang pemanggil makhluk tak kasat mata itu, deru tangis dan cerita tangisnya semakin membuat atmosfer di ruangan menjadi mencekam dan tragis. "Ratu, tolong hamba," lirih Mbah Wakini di hadapan sebuah patung persembahan. Sebelum akhirnya menutup mata, dirinya menatap sebuah foto keluarga yang terpajang di dinding. "Maafkan aku, Wakini. Hanya sampai di sini aku bisa membalas dendam kematianmu pada keluarga Hadiningrat. Setidaknya, ketika keturunan lelakinya sudah mati di tanganku, hanya Sastro Hadiningrat yang gagal aku tuntaskan," lirih Wakini dengan suara serak dan terbata-bata. Pada akhirnya Mbah Wakini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sepintas cerita masa lalu Mbah Wakini. Mbah Wakini memiliki saudara kembar bernama Wagina. Mbah Wakini muda lebih gemar dengan hal-hal mistis dan mempelajari seluk-beluknya. Sedang saudara kembarnya Wagina, seorang gadis feminim. Suatu ketika, Wagina jatuh cinta pada seorang pria ningrat dan menjalin hubungan. Akan tetapi, hubungan mereka ditentang keluarga karena perbedaan kasta. Hubungan pemuda ningrat tersebut dengan Wagina terlampau jauh hingga membuat Wagina hamil. Akan tetapi, saat meminta pertanggungjawaban, keluarga Hadiningrat malah diusir karena merasa malu dengan kehamilannya yang di luar nikah. Wagina pun memilih bunuh diri. Wakini melihat kematian tragis yang dialami saudara kembarnya Wagina disebabkan oleh keluarga Hadiningrat, bersumpah akan menurut balas dengan menghabisi seluruh keturunan laki-laki keluarga Ningrat tersebut. Beberapa tahun Wakini menghilang dari desa, yang ternyata dia berguru ilmu hitam. Hingga saat kembali ke desa, dia pertama kalinya menggunakan ilmu hitamnya pada anak pertama keluarga Hadiningrat, yang merupakan pemuda yang menghamili saudara kembarnya tanpa tanggung jawab. Setelah kematian pemuda tersebut, Wakini mendaftarkan diri menjadi abdi dalam atau ART keluarga Hadiningrat. Wakini menguasai suatu ajian yang disebut ajian Malih Rupo, dan dengan ajian tersebut tidak ada yang bisa mengenalinya. Hingga Wakini berhasil masuk ke dalam lingkungan keluarga Ningrat, menjadi seorang ART. Selama menjadi ART, Wakini berhasil membuat keluarga Hadiningrat berantakan. Hadiningrat memiliki 4 orang putra, di mana putra terakhir adalah Sastro Hadiningrat. Dari Sucipto Hadiningrat, orang tua Sastro, sampai ketiga kakak Sastro, semua berhasil Wakini habisi dengan sihir dan tidak pernah ketahuan. Hingga terakhir, saat akan menghabisi keturunan terakhir Hadiningrat, seorang pemuda bernama Damar mampu menghentikan perjalanan dendamnya. Pagi hari, suasana rumah kediaman Sastro Hadiningrat dihebohkan dengan kehadiran sejumlah polisi dan petugas membawa dan mengevakuasi jenazah Mbah Wakini yang ditemukan tak bernyawa di ruang kamarnya. Terakhir, kasus ditutup karena tidak ada bukti kejahatan kriminal. Mbah Wakini dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Hanya Damar dan kedua sahabatnya serta Sastro Hadiningrat sendiri yang saat ini sudah bisa berjalan menggunakan tongkat mengetahui kejadian sebenarnya, dan ketiganya sepakat untuk merahasiakannya. Damar, Denis, dan Aldi tengah bersantai di angkringan langganan mereka sambil menikmati secangkir kopi dan gorengan hangat setelah menyelesaikan misinya. Mereka membahas konten misteri yang tengah digarap. Pembicaraan semakin seru saat mereka berbagi rencana untuk menjelajahi lokasi-lokasi angker yang masih menjadi target mereka berikutnya. Ketiganya terlihat bersemangat
menyusun strategi sambil sesekali meneguk kopi di gelas mereka. Namun, beberapa waktu kemudian, keasikan mereka terganggu suara bayi yang sedang menangis digendong seorang wanita. Bukan hanya Damar dan kedua sahabatnya yang merasa terganggu. Semua pengunjung muda-mudi yang juga sedang nongkrong tampak terganggu. Sesekali mereka melirik sinis. Kasih susu napa tuh anak, biar nggak nangis terus. Nggak enak sama anak-anak yang nongkrong di sini. Lagian sudah kubilang dari rumah aja urus tuh bayi malah ngintil aja. Seorang pria menegur wanita yang menggendong bayi yang sedang menangis tersebut. Udah mas, tapi Mirna nggak mau nusuk. Lagian kamu itu aku ditinggal di kontrakan sendiri sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Ya mana mau, sedangkan kamu nongkrong gak jelas aja tiap hari sama teman-temanmu ini. Kamu gak tahu rasanya digangguin demit yang dikontrakan mas. Aku takut sendirian. Kalau bisa pindah kontrakan aja mas, di situ angker, jawab wanita tersebut. Halah, angker, kamu aja yang parnoan. Lagian kontrakan itu murah, yang lain mahal. Udah pulang aja sana kamu, bentak sang pria. Rupanya, pria dan wanita yang menggendong bayi dan tengah berdebat tersebut merupakan seorang suami istri. Beberapa pengunjung termasuk Damar dan kedua sahabatnya jadi merasa simpati pada wanita tersebut dan sedikit geram pada suaminya. Seharusnya sadar diri dan tahu batasan, bukan sudah waktunya nongkrong-nongkrong gak jelas. Sampai pagi, kalau sudah berkeluarga, jelas istri dan anaknya butuh kehadirannya. Gila tuh lakinya, punya istri ditinggal-tinggal. Mbok ya tahu jam, kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya nemenin anak istri, ucap Aldi. Ntar istrinya dikelonin genderuwo tahu rasa, timpal Denis. Hus, jangan ngomong jelek, nggak baik, tegur Damar. Membuat kedua sahabatnya langsung menghela nafas. Dengar nggak tadi, wanita itu bilang apa? Kontrakannya angker guys, ucap Dimas. Iya, wah, bisa jadi peluang buat ngonten nih. Gimana Mar? Sahut Aldi. Namun Damar hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan Aldi. Matanya terus fokus menatap tajam wanita yang menggendong bayi itu, seolah-olah ada sesuatu yang ganjil. Kedua sahabatnya seolah memiliki persepsi yang sama, segera mengerti bahwa ada sesuatu yang tak beres jika sahabat mereka yang memiliki indera keenam sudah fokus seperti itu. Mereka pun bergerak mendekati Damar, duduk lebih rapat dan memperhatikan apa yang menjadi perhatian Damar dengan ekspresi serius yang tak kalah tajam. Apa bayi itu menangis karena sawan Mar? Tanya Denis. Diganggu jin, sambung Aldi. Dengan tetap fokus mengamati, Damar pun mengangguk pelan merespon pertanyaan kedua sahabatnya. Aldi cepat-cepat mengeluarkan ponselnya untuk merekam video. Siapa tahu aja penampakan tertangkap kamera, lumayan bisa jadi bahan konten, pikirnya. Namun tangan bayi mencegah, jangan sembarangan merekam, takutnya mereka salah paham, bisa kena undang-undang kamu ntar al. Kalau mereka tersinggung merasa kamu merekam mereka tanpa izin, ungkap Damar. Pada akhirnya Aldi memutuskan untuk tidak merekam seperti instruksi Damar. Dia segera memasukkan ponselnya ke saku dan kembali mengamati wanita yang tengah menggendong bayi tersebut. Wanita itu terlihat sibuk berdebat dengan suaminya. Dengan ekspresi wajah penuh emosi dan kekesalan, Damar tanpa sadar menahan nafas, merasa seolah-olah dia ikut merasakan tekanan dan kegundahan dalam percakapan tersebut. Lalu berdiri dari tempat duduknya, membuat kedua sahabatnya yang berada di samping jadi tersendak kaget. Denis dan Adi lebih terkejut lagi saat Damar malah berjalan menghampiri suami istri yang sedang ribut. Mau tak mau mereka berdua ikut menyusul Damar. Permisi, maaf mbak, kasihan bayinya nangis terus mbak, ucap Damar yang membuat wanita dan suaminya sama-sama menoleh. Iya mas, nggak tahu ini. Dari tadi saya sudah berusaha buat ini anak berhenti nangis. Mungkin lapar tapi nggak mau minum susu, ungkap wanita tersebut. Halah, kamunya aja yang nggak becus. Sakit telinga denger nih, anak nangis terus. Si pria yang merupakan suaminya dan bapak si bayi hanya bisa mengumpat memarahi istrinya. Mau enaknya aja, bisanya nyalahin istri. Gak sadar diri kalau dirinya padahal yang gak becus jadi suami dan jadi seorang bapak, ucap Aldi pelan namun bisa didengar Denis. Aduh, Aldi tiba-tiba merintih kesakitan karena kakinya diinjak Denis. Kamu apa-apaan sih Nis, main injek kaki aja, ucap Aldi. Kamu punya mulut dijaga. Kamu gak lihat
Suami wanita itu penuh tato gitu. Mana badannya gede kayak Hulk lagi. Kalau dengar ucapan kamu, bisa-bisa kita dijadikan perkedel tahu. Ucap Denis pelan. Maaf mbak. Maaf mbak, boleh saya periksa bayinya? Tanya Damar. Oh ya mas, silahkan. Saya sendiri bingung dari tadi mas, jawab wanita tersebut. Damar diam sejenak dan kemudian dengan gerakan cepat tangannya menghibas udara di atas wajah bayi yang membuat si wanita sempat terkejut. Maaf mbak, ada nyamuk barusan. Hehe, ucap Damar. Brak. Tiba-tiba tong sampah di sebelah angkringan roboh, seolah ada yang menabraknya. Tapi faktanya tidak ada sesuatu yang menabraknya. Hah, kok bisa roboh sendiri tong sampahnya? Kayak ada yang nabrak, ujar wanita tersebut heran. Mungkin karena kebanyakan atau sudah terlalu numpuk sampahnya, makanya roboh, jawab Damar skenanya sambil menyingkap baju si bayi sebatas dada. Padahal kejadian tersebut karena Damar sebenarnya menempeleng makhluk halus yang dari tadi membuat si bayi sawat. Sosok jin menyerupai kuntilanak. Pung 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 pung. Damar menepuk pelan perut si bayi setelah sebelumnya menyingkap bajunya. Sepertinya bayi mbaknya kembung atau masuk angin. Sebaiknya jangan dipaksa minum susu dulu. Apa mbak bawa minyak telon? Ucap Damar.